Ya, selamat datang di Forecast Forcom Podcast. Bareng aku Dani Indrawan dan Ais Suhartina. kali ini kita bakal ngebahas tentang sosialisasi KIPKA Uniksa tahun 2021 nih Sobat Forcom. Nah, Betul siapa banget. yang udah ikutin sosialisasi kita nih? Kapan ya? Kapan? Tanggal 18 Oktober Bener 2021 banget. dan Hari Senin kemarin ya. Dan bener. banyak banget sih cerita-cerita di balik gimana terlaksananya sosialisasi ini, dan juga banyak banget hasil-hasil yang pastinya harus didengerin oleh maba-maba tahun 2021 nih, gitu kan? Bener kan? Iya benar. Karena di sini penjelasan di sini itu lebih lengkap dan Yes, juga betul. kalian misalkan masih ada yang ragu nih informasinya itu benar atau enggak gitu. Iya, iya, Di sini kita kalian lihat ini kalian bisa Lebih apa ya? Lebih mengetahui lagi nih Iya. sebenarnya isi sosialisasinya gimana sih. Dan kalau misalkan memang kalian pengen info lebih lanjut, bisa banget untuk klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti kita bakal isiin tuh link deskripsinya gitu. Karena memang waktu kita streaming kemarin itu kita pakainya channel rektorat ya kalau nggak salah ya, channel rektorat. kita pakai akun kemahasiswaan Ya, Uniksa betul. gitu. Nah, jadi jangan khawatir karena kita bakal ngisiin linknya langsung di kolom deskripsi. Dan kali ini juga kita bakal ngomongin tentang seluk-beluk gimana kita ngelaksanain yang namanya sosialisasi KIPKA Uniksa tahun 2021. Karena seru banget sih ya, karena kalau Banyak misalkan cerita di banyak dalamnya. cerita di dalamnya, dari persiapan 1 minggu. Banyak perubahan yang harus dilakukan selama 2 hari, bahkan pas hari H kan. Hari H. Hari H kita harus ngerubah konsep gitu kalau nggak Iya. salah ya. Itu ada cerita yang menarik. Sangat menarik. Yang pastinya bakal nemenin kegabutan kamu, kegabutan kamu. Yang gabut, yang mau Yang pengen tahu, nonton. ya, yang mau nonton, yang mau tahu Forcom lebih lanjut lagi, bisa banget untuk pantengin kita di forecast kita hari ini. Kali ini sih tepatnya ya. Iya, Karena kalau kali hari ini kayak nggak mungkin hari ini sih Enggak, ya. di-uploadnya ya. Iya, nggak di-uploadnya mungkin nggak hari ini. Nanti kasihan editornya. Kerja bagai kuda. Wah, Oke, jadi kita langsung sampai aja lupa yuk. orang tua gitu ya. Lagu siapa tuh? Nggak tahu ya, lupa. Ya, kita langsung aja nih. Pertama kita bakal ngebahas tentang ini aja sih dulu. Yuk. Apa? Ayo dulu nih. Waktu sosialisasi ini dapatnya siapa sih? Kebagiannya siapa sih? Kebetulan ya, aku dapatnya itu si acara Si ya. acara. Si acara aku dapatnya. Gimana tuh yuk persiapannya di si acara? Biasanya kan kalau udah kegiatan gitu kan ya, biasanya si acara yang paling ribet tuh. Ngerasain gak sih ribetnya jadi si acara? Bukan ribet ya, semua kayaknya punya ribetnya masing-masing Iya, ya punya, persinya betul. gitu. Jadi kan emang susunan kepanitiaannya ini udah dibuat itu 1 bulan yang lalu ya. Yes. Tapi itu untuk mengantisipasi belum diketahuinya tanggal fixnya itu gitu. Kapan? Iya kan, kapan betul, tanggal betul. fixnya itu tuh belum tahu gitu. Jadi kita udah disuruh mencari referensi bagaimana sih konsep Iya, acaranya. betul. Terus juga rundown acaranya gimana gitu. Iya. Tapi selama 1 minggu itu karena udah dikasih tahu tanggal fixnya itu tanggal 18 Oktober 2021 karena pihak rektorat juga sudah mengeluarkan SK bagi mahasiswa KIPKA yang mendapatkan beasiswa itu tahun 2021. Jadi kita sudah mempersiapkan susunan acaranya gitu. Wih, Tapi mantap, memang mantap. itu banyak perevisian sih. Iya, revisi Rundown itu acara selalu juga karena kan kita berkoordinasi juga dengan pihak rektorat kan Yes, gitu. benar. Ya jadi perlu dilurusin ya ini ya Sobat Forcom ya, karena kita ini ngadain acaranya kenapa dadakan, karena emang sebelumnya kita harus nunggu dulu nih SK dari pemerintah gitu kan ya, dari pemerintah pusat kita harus nunggu SK-nya dulu baru kita bisa ngelaksanain sosialisasinya. Gitu. Jadi buat kalian yang nanya kemarin, Kak, kapan nih aku bisa dapetin uang KIPKA-nya gitu kan. KIPKA-nya Biasanya kan gitu. banyak banget yang nanya kan ya. Ya itu. Jadi kenapa kita belum bisa ngurus karena memang SK-nya belum keluar. Belum turun gitu. Dan Belum kebetulan terbit lah. kemarin itu SK-nya terbit. 1 minggu ke depannya langsung kita adain sosialisasinya. Dan juga kenapa kita ngadain sosialisasi ini tujuannya adalah untuk Mahasiswa KIPKA itu tahu gitu. Ya. Apa sih beasiswa apa sih yang kalian dapatkan dan berapa betul per bulannya kalian mendapatkan dananya itu gitu. Iya. Biar tidak ada salah kaprah dan juga salah koordinasi dan salah komunikasi lah di antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya ya gitu. benar. Jadi aku pribadi berharap sih ya teman-teman maba tahun 2021 itu benar-benar ngedengerin dan memahami apa yang Iya, udah kita betul. sampein di sosialisasi kemarin gitu kan. Karena emang kalau misalkan kalian nggak nonton sosialisasinya dari awal sampai akhir, waduh itu bakal banyak sih kendala-kendala yang kalian dapatkan gitu kan ya dalam menerima program bantuan ini. Karena memang program bantuan ini bukan yang kamu dapat uang ya udah gitu. Dapat langsung gitu enggak kan, tapi kita harus gimana caranya bertanggung jawab atas dana yang Iya, sudah betul banget, diberikan betul gitu oleh banget. pemerintah juga melalui
kita sebagai melalui- penerima apa ya, sebagai seseorang yang mendapatkan privilege Iya, gitu, gue betul. privilege untuk apa ya, orang untuk yang sekolah. beruntung mendapatkan kesempatan beasiswa ini ya Iya, kan. benar banget. Jadi nggak boleh tuh yang namanya kita dapat uang belanja ya udah selesai gitu, nggak boleh. betul. Karena kita harus bertanggung jawab juga untuk bangsa dan negara. Gitu. Karena kita dapat dananya juga dari pemerintah Iya, kan. dari pemerintah, iya benar-benar. Dan pemerintah berharap dari dananya ini kita bisa jadi pribadi yang lebih baik Lebih baik lagi dan juga partisipasi aktif tentunya. Iya, benar. Biar nggak nanti jadi mahasiswa hahaha tiba-tiba lulus malah nggak tahu apa, malah nggak punya pengalaman gitu Betul. kan. Karena Nah, itu yang bakalan disesalin nantinya gitu. Iya, Udah lulus tapi bingung mau kerja apa gitu ya kan. Iya. Jadi ayo nih teman-teman KIPK atau mungkin mahasiswa lain juga perlu banget untuk ngedenger ini ya. Ayo kita bareng-bareng kita kembangin diri gimana ya, diri lebih jauh lagi gitu loh. Kita mengeksplor diri lebih jauh lagi biar kita ya nggak cuma stuck di situ-situ aja. Karena kalau kuliah itu ya seperti yang kita tahu bersama, itu kan banyak banget ada apa ya komponen-komponennya. Jadi kita nggak cuma kuliah belajar di kelas atau sekarang belajar online gitu kan, dapat materi ya udah gitu. Sambil tiduran Ya. Itu enggak, sebenarnya kuliah enggak cuma, Nggak itu, cuma aja. itu aja gitu. Lebih dari itu. Kita Lebih bisa dari gabung itu. organisasi. Itu salah satunya. Iya, Kita gabung di betul. forum komunikasi bidik misi Undisa ini juga kan sebagai salah satu kegiatan positif yang kita Iya, lakukan betul banget, betul untuk mengasah soft skill dan hard skill kita ya Yes, kan. betul sekali. Nah, itu tadi ya Sobat Forkom. Dan sekarang kita juga bakal ngebacain nih gimana sih hasil dari sosialisasi KIPKA tahun 2021 yang udah kita laksanain tadi lagi kemarin tanggal 18 Oktober. Oktober 2021. Yes, jadi kita mulai dari narasumber pertama nih yuk. Siapa sih Oke. narasumber pertama kita? Narasumber pertama kita itu adalah Kepala Biro AKPK yaitu Akademi Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Undiksa atas nama DRS Imade Yase. Halo Bapak, semoga Bapak juga nonton podcastnya. Ya, semoga Bapak subscribe channel ini. Jangan lupa Untuk like, menambah komen. subscriber. Oh iya, tadi kita belum promosi yuk. Oh Awalnya. iya, Jadi betul. ingetin ya teman-teman ya sobat-sobat. Seluruh mahasiswa KIPKA ataupun bidik misi dan Undiksa. mahasiswa lainnya Iya, juga betul. masyarakat umum yang pengen tahu tentang Forkom, itu apa? KIPKA, bidik misi dan lain Bidik misi sebagainya. juga. Harus nih yang namanya subscribe, like, Like, komen, komen, dan segala share halnya. ya. Share-nya juga. Pokoknya apapun yang bisa dilakukan oleh di YouTube ini Iya di gitu. YouTube ini, iya. Tapi Pokoknya yang positif ya. pastinya gitu. yang positif gitu. Tentunya kan misalkan Forkom ini ada kan karena inisiatif yang positif gitu. Iya, Jadi tentunya betul. kita ngasih hal keluar itu adalah hal yang positif juga. Gitu. Oke, kita lanjut yuk. Bapaknya ngomongin apa sih di sosialisasi? Ini secara garis besar Ya, secara itu secara umum itu Pak Biro AKPK itu menjelaskan bahwa apa sih itu KIPKA Yo, oke, dan oke. apa sih yang bisa mereka lakukan untuk bisa mendapatkan beasiswa KIPKA ini di tahun 2021 ini gitu. Oke. Emang KIPKA itu apa sih? Jadi KIPKA ini adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, di mana ini beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Yes, gitu. betul banget. Jadi banyak sekali masyarakat kita mungkin ya yang punya anak tapi nggak punya biaya yang lebih untuk menyekolahkan anaknya. Belibet kan. Akhirnya kumat. Untuk perguruan untuk melanjutkan jenjang perkuliahan Iya, gitu. benar, Aduh benar. belibet ya ngomong. Belibet Grogi kan. aku nih dekat-dekat Aduh. sama Dani. santai. Oke. Calm down ya, Calm calm down, down. slow Tarik but nafas, tahan, jangan dikeluarkan. Mati Pingsan. dong, Mati ya jadinya. kan? Ya, jadi untuk teman-teman ya buat sobat Forkom semua yang ada di rumah atau sobat KIPKA juga diberitahu nih bahwa kita ini ngedapetin dana, sekali lagi nih kita ngedapetin dana bukan berarti untuk kita pakai foya-foya, bener kan? Iya. Tapi untuk kita pakai untuk berkuliah gitu loh, kepentingan kuliah. Iya kan? untuk kepentingan kuliah, Iya. untuk mungkin membantu orang tua Iya, juga ya membantu orang kan. tua, Jadi kita bener nggak banget. perlu minta uang saku lagi ke Yes. orang tua gitu. Jadi bisa membiayai ya untuk membeli buku, Beli buku. untuk apa aja lagi ya, untuk Beli paket kuota internet gitu kan. ya benar, itu kuota internet walaupun udah dapat dari kampus, tapi kan ada juga yang telat datangnya ya kan. Iya. gitu. Kalau aku ngerasain sih ya. Jadi ya bukan gimana. Jadi kalau misalkan Pak Nadim nonton juga podcast kita nih ya, secara pribadi nih Pak, apa sih namanya, paketnya kurang sih Pak. Ngerasa nggak sih? Belum 1 bulan loh. Itu Iya. keluar setiap bulan kan? Iya, setiap bulan. Belum 1 bulan udah habis Udah kan? habis, Karena iya. memang kita kuliah itu bukan yang cuma pakai apa sih namanya, ketemu dosen, belajar di kampus, udah selesai gitu. Karena memang banyak banget kegiatan-kegiatan di luar kuliah yang harus kita lakuin dan
harus menggunakan kuota internet itu, misalkan webinar, seminar, sosialisasi kita kan perlu paket juga kan. Iya benar. Dan itu biasanya dilaksanainnya itu kan kalau nggak 1 jam bisa sampai tembus 2 jam dan lain sebagainya kan. Bahkan 3 jam 4 jam ya kan. Kalau ada workshop itu wah parah banget sih. Iya. Nah itu ya, tapi selepas itu semua aku juga pengen berterima kasih kan untuk pemerintah, kepada pemerintah gitu, karena sudah menyediakan bantuan berupa kuota internet. Itu sangat membantu sekali ya bagi kita. Iya betul, benar. Jadi terima kasih Bapak Nadiem. Semua gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari narasumber pertama ini, habis dia ngasih materi kan banyak banget yang nanya ya. Benar kan? Dan yang pertama itu ada yang nanya gini yuk. Kalau nggak salah ya pertanyaan. Jadi ada yang nanya gini pertanyaannya. Dalam laporan kinerja setiap semester, apa saja sih yang akan dicantumkan dalam laporan tersebut? Tapi kita kayak perlu gini dulu. Perlu disclaimer dulu yuk. Yang disebut dengan laporan kinerja setiap semester itu apa sih? Mungkin ini kayak kita per semester itu kan mengumpulkan KHS ya. Oh iya, kartu hasil studi ya, betul. Jadi di sana kita bisa melihat IP kita itu di bawah 3 atau di atas 3. Nah, di sini kan ada syarat bahwa kita harus tetap mendapatkan beasiswa KIPKA ataupun untuk bidik bisa misi tetap itu, mendapatkan beasiswa, kita harus mendapatkan IP di atas 3 gitu. Iya, betul. Kalau misalkan kita di semester itu IP-nya di bawah 3, jadi di BM kita dapat bimbingan konseling ya. Oh iya. Untuk BM konseling itu. Jadi buat kamu semua yang sobat Forkom nih yang di rumah, kalau misalkan kamu dapetin IP di bawah 3, itu nggak bakal langsung dicabut kan? Gitu, enggak. Karena emang kita inginnya mahasiswa-mahasiswa itu menjadi lebih baik lagi gitu. Betul. Bukannya jadi kena mental gitu. IP di bawah 3 langsung dihajar, cabut itu kan enggak. Gitu. Jadi tapi dapat bimbingan konseling dulu, pembinaan apakah bimbingan sekali gitu, apakah ada perubahan ataukah tidak gitu. Mungkin karena kalau misalnya terus-terusan di bawah IP 3 nggak ada usaha untuk memperbaikinya, mungkin ada kemungkinan bakal dicabut gitu. Tapi rata-rata dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nggak ada sih ya, nggak ada sampai kayak gitu ya. Iya, semoga kalian juga di rumah atau sekalian di perkuliahan gitu, IP kalian tuh ya aman lah ya. Aman ya, di atas 3 di gitu kan. Di atas 3 lah ya. Yes, betul banget. Selanjutnya ada pertanyaan dari siapa? Nggak ada dari siapanya sih ya. Iya, nggak ada dari siapa. Udah, kita langsung bacain aja dah. Pertanyaan itu adalah, jika peserta yang mendapatkan KIPKA melanggar suatu persyaratan, akan dikeluarkan dan mengembalikan biaya ini. Gimana sih? Mana? Jika peserta yang mendapatkan KIPKA melanggar suatu persyaratan, apakah akan dikeluarkan gitu? Gitu. Apakah akan dicabut lah, sama lah intinya gitu. Tadi kan kita udah bahas ya, apakah akan dicabut gitu. Nah, apabila pelanggarannya itu bersifat berat, misalkan seperti tindak pidana, maka akan otomatis dikeluarkan gitu. Jadi berhubungan dengan hukum lah istilahnya. Iya. Berarti kalau sekedar nyontek di kuliah kan nggak apa-apa ya berarti. Nggak, kita nggak pengalaman. Enggak, jujur aku nggak pernah nyontek sih ya. Cuman ngejiplak. Nggak, nanya aja sih. Aku nanya aja. Dan kebetulan juga aja ya. Parafrase. Ingat ya guys, karena mencontek itu sesuatu yang salah. Ya benar. Ya benar kan, mencontek sesuatu yang salah kan. Tapi sesuatu yang salah itu bukannya harus dibesar-besarkan gitu. Artinya kalau misalkan kita tahu itu salah, ya udah kita perbaiki gitu. Iya, bukannya kita lestarikan. Tapi nyatanya iya, berbanding terbalik. Enggak, bukan untuk ditiru itu ya. Iya, bukan untuk ditiru gitu. Jadi yang termasuk dengan tindak pidana itu adalah misalkan mencuri bank gitu. Ataupun kan, misalkan narkoba mungkin ya juga. Narkoba itu kan biasanya yang paling, kalau kalian lihat di TV ya, di berita-berita, itu yang paling sering kena kasus narkoba kan biasanya mahasiswa. Kenapa tuh? Menurut Ayu gimana sih? Kenapa yang kena narkoba itu kebanyakan mahasiswa gitu loh? Menurut Ayu gimana sih? Bukan mahasiswa nih, mungkin generasi muda. Iya, generasi muda mungkin. Nah, jadi karena generasi muda itu masih mencari peralihannya dia nih. Dari peralihan remaja ke dewasa, itu emosional mereka ataupun pikiran mereka tuh masih belum tahu nih jati diri mereka tuh gitu. Kalau misalnya berada di lingkungan yang negatif, otomatis mereka bakalan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Iya, gitu. benar sih. Apalagi kalau masih muda tuh kan rasa ingin tahunya kan masih tinggi gitu. Gimana sih narkoba kalau mungkin gitu kali ya. Tapi itu nggak boleh, itu dilarang. Gitu. Apalagi itu dapat merusak
apa tuh mental, Mental jiwa, kan, dan, jiwa dan raga. hubungan sama doi kan Wow, kasihan. iya benar. Hubungan udah 2 tahun, 3 tahun, tapi ujung-ujungnya pisah karena narkoba. Waduh, Iya. bahaya banget. Atau nggak diakuin? Oh, nggak diakuin ya. Nggak Itu sih bercanda. belum berhubungan udah gimana ya? Udah kena mental duluan. Iya benar sih. Iya, Atau oke. hubungan tanpa status kali ya? Waduh, bahaya. Bahaya ya. Siapa nih? Kamu bukan ya? Enggak sih. Ya bercanda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk narasumber yang pertama itu Giliran adalah. aku ya yang ngebaca. Oh, boleh. Oke. Ketika mahasiswa mendapatkan IP di bawah 3,0, sekali nih misalkan di semester udah semester 3. Aha. Terus misalkan di semester 2 ada IP-nya itu tuh di bawah 3 gitu. Yes. Apakah langsung diberhentikan atau masih diberikan kesempatan lain? Nah, ini tadi kan kita udah bahas kan berulang Dan kali ya. ini pertanyaannya lagi, bagaimana cara mengetahui kalau mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan KIPA tersebut benar-benar adalah mahasiswa yang kurang mampu? Nah, itu ya yang pertama ya. Tadi Iya. kan gimana kalau misalkan kita IP-nya di bawah 3 kan gitu kan. Tadi kita udah kasih tahu kalau kita ini di Forkom ya, karena Forkom yang nge-handle kan. Kalau betul. untuk mereka untuk kamu semua nih yang ngedapetin IP di bawah 3, kita bakal ngasih yang namanya apa tadi, konseling. BM konseling. BM konseling, dan di BM konseling ini kita bakal bantu gimana sih permasalahan kamu selama Di perkuliahan gitu ya, perkuliahan. gitu. Apa sih kendala kamu atau Iya, hambatan iya, kamu iya. misalkan gitu. Aha. Sehingga membuat kamu tuh IP-nya bisa segitu Iya, gitu. betul. Siapa tahu habis diputusin doi gitu kan langsung hilang Oh, semangatnya. Rasanya putusin doi ya, terus-terusan ya. Aduh. Pengalaman tuh gimana nih? Karena banyak gitu loh teman-teman aku kan, bukan cuma karena sih, emang kalau misalkan diputusin doi kan masalahnya berat banget gitu. Oh iya. Pernah nggak sih ngerasain kalau misalkan diputusin doi Oh, itu? nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Oh, iya, nggak Oh ya, salah server aku ya berarti. Udah, kita lanjut. Lanjut. Bagaimana cara mengetahui kalau mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan KIPK tersebut benar-benar mahasiswa yang kurang mampu? Nah, itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalkan di dalam pemerintahan itu sendiri dia punya pengendalian internalnya, yuk. Nyoba ya. Masuk Kita ke belajar auditing ya. Iya benar. Jadi pengendalian internal itu artinya apa ya? Mengontrol. Sebuah upaya untuk mengontrol apakah program yang udah dijalankan itu benar-benar Berjalan sesuai sasaran gitu kan, ataukah tepat tidak, tujuan ataukah gitu. tidak. Dan dari yang aku tahu sendiri sih ya, Mm-mm. upaya pemerintah untuk mengetahui kalau mahasiswa ini dia benar-benar mahasiswa kurang mampu itu biasanya kalau di angkatan aku ya, di tahun 2019 itu kita dicari langsung ke rumah. Iya, jadi serius. Jadi Oh, sampel ya. iya, berarti dicari ya. sampel gitu loh artinya. Bukan sampel sih, bahkan melebihi sampel. Kalau sampel kan biasanya cuma beberapa aja. Bahkan ini lebih dari beberapa gitu loh. Hampir semuanya bisa jadi gitu. Itu benar-benar dicari ke rumahnya dan ditanya-tanya. Dilihat kondisinya ya, bagaimana. dilihat kondisinya gimana, rumahnya gimana, apakah tergolong kurang mampu atau Ataukah tidak. tidak, gitu. Dan juga gimana caranya untuk mengetahui ini, kita dilakukan monitoring sih yuk. Jadi dulu aku ingat ya dulu waktu di tahun 2019 itu sempat dikasih tahu kalau misalkan kita itu perlu yang namanya untuk mencetak rekening koran. Kita kan dapat buku tabungan tuh. Nah, kita itu perlu untuk mencetak buku tabungannya. Artinya kita uang itu kita pakai apa aja, Dipergunakan untuk dipergunakan apa aja. Nah, gitu. itu biasanya sih ditanya-tanya sama gininya, sama apa sih namanya? Petugasnya gitu loh. Entah itu sama Orang tuanya. orang tua atau gitu, keluarganya yang lain. gitu, atau dari pihak apa sih pemerintahnya langsung gitu nanya. Ini kamu pakai apa aja sih ini? Oh, Biasanya ditanyanya waktu ikut sosialisasi sih. ikut gitu. sosialisasi. Iya, ikut sosialisasi atau mungkin ketemu di jalan gitu kan. Enggak ya, Iya, jadi ketemu di jalan saling sapa gitu iya, ya. sama. Jadi gitu. Dan selain itu juga perlu banget nih untuk kita kembangin yang namanya apa ya? Mungkin kesadaran sendiri. Kalau misalkan kita memang merasa, waduh, aku mampu sih nih, aku mampu. Aku ngerasa diri aku mampu gitu kan. Ya udah, mending kita berikan ya, sudah berikan Ke apa? mahasiswa yang lebih membutuhkan. ya lebih membutuhkan. Karena kan memang kita hidup sebagai makhluk sosial kan harus saling bantu, saling mengisi, saling caring satu iya, sama betul lain. banget. Dan selain itu juga di web itu kan, di web kalau misalkan kita daftar KIPK bidik misi itu kan sekarang udah pakai web ya. Nah, di webnya itu kita kan ngisi data-data tuh. Misalkan motor ada berapa, keluarganya ada berapa, Pendapatannya berapa, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah tuh taunya dari sana juga. dari Gitu, data-data yang dari kita isi. Dan kalau misalkan masih kurang, data-data itu sebenarnya udah
menurut aku udah benar-benar lengkap sih yang harus kita isiin. Jadi nggak cuma yang punya motor apa enggak punya gitu, nggak cuma gitu aja. Bahkan disuruh foto juga kalau nggak salah tuh kan. Pernah nggak sih? Foto rumah. Foto rumah kan? Iya. Foto rumah, kalau foto nggak salah. keluarga gitu kan. Nah itu dari sana. Dan juga jadi kalau nggak lengkap. salah kita diminta slip gaji. Nah, ya. slip gaji, listrik, air, apa lagi? PBB, oh, Ya kan? benar. Banyak banget datanya, makanya. Jadi itu data-data yang kalian isi itu harus diisi sesuai dengan kenyataan yang ada gitu ya. Biar nanti pemerintah juga bisa lebih gampang nih untuk menjaringnya gitu kan. Mana sih yang memang tergolong kurang mampu gitu dan lain sebagainya. Iya, Begitu. betul banget. Oke, yuk kita lanjut ke narasumber kedua nih. Siapa yuk narasumber keduanya yuk? Narasumber yang kedua yaitu dari Fungsional Ahli Muda Humas Undiksa atas nama Gede Sadawijaya SE dan pihak BRI Singaraja dan Oke, halo Pak Sade. halo Bapak Sade. Halo Bapak pihak BRI Singaraja. Semoga sehat selalu. Bapak dan Ibu dan kan 2 orang. Oh iya, yang ya. Jadi waktu sosialisasi kemarin itu dari pihak BRI yang datangnya berapa? 2 orang. 2 orang. Bapak dan Bapak Ibu. dan Ibu. Jadi apa aja sih yang dibahas sama Pak Sade sama pihak Bank BRI-nya yuk? Nah, di sini tuh banyak sekali yang bertanya-tanya gitu. Waktu ini kan dana beasiswa bidik misi kita ya, Yes. dapat telat. Oh, dapat telat. Iya benar banget. Kan, dapat telat. Terus mungkin masih ada yang kurang tahu gitu. Kapan sih proses pencairannya itu tuh per semesternya gitu. Jadi di sini dijelaskan juga di sosialisasi ini bahwa proses pencairan KIPKA itu waktu pencairannya di bulan Agustus untuk semester ganjilnya, yaitu antara bulan September dan sampai Februari, dan di semester genap itu pada bulan Maret sampai Agustus gitu. Oke. Terus jumlah uang yang diterima sama adik-adik kita di angkatan 2021 berapa sih? Kalau KIPKA itu per bulannya dia mendapatkan 800.000 dan berarti include 6 semester itu 4.800.000 ya Dan ya gitu. Oke. Itu kan beda ya? Iya, beda. Dari angkatan kita, dari angkatan KIPKA yang pertama kali itu kan beda ya. Itu kira-kira bedanya kenapa sih? Waktu di sosialisasi sudah dijelaskan bahwa di tahun ini mahasiswa yang menerima beasiswa KIPKA itu di masing-masing wilayah berbeda-beda karena dikategorikan berdasarkan zona wilayahnya. Jadi, wilayahnya ya, berdasarkan UMR juga ya. Iya benar gitu. sih. Dan ada akreditasi per wilayahnya gitu. Oke. Akreditasi A, B maupun C. Yes. Jadi bukan berarti angkatan yang sekarang lebih dimanjain sama pemerintah ya? Bukan. Ya, bukan pemerintah itu pilih kasih bukan juga gitu ya. Jadi pemerintah tuh ingin agar program itu lebih tepat sasaran gitu kan. Gak mungkin dong orang yang dia tuh tinggal di kota malah dikasih dana bantuan yang lebih kecil daripada yang tinggal di desa kan gitu kan. Karena harus menyesuaikan juga sama tingkat taraf mereka hidupnya, di kota itu lebih tinggi. Lebih tinggi gitu kan ya. Jadi seperti itu. Udah ditentuin gitu sama pemerintah. Sudah dipikirkan dengan matang-matang. Iya betul banget. Apalagi nih yang bisa kita sampai nih yuk. Oh iya, kalau misalkan kita mau masuk untuk persyaratan untuk bisa dapetin KIPKA tuh apa aja sih yuk? Kan bapaknya dapat ngejelasin nih. Salah satunya adalah ikut seleksi kuliah. Oh iya, dari ketiga itu kan ikut seleksi SNMPTN, SBMPTN mandiri ataupun afirmasi gitu. 3T. Dan diketahui juga mahasiswa yang menerima KIPKA ini dibuktikan dengan diberikannya surat keputusan rektor penerima KIPKA sebanyak 715 mahasiswa. Ya, waduh. Tahun 2021 ini ya. Iya, 715 mahasiswa. Jadi selamat nih untuk kamu semua 715 mahasiswa yang sudah keterima mendapatkan beasiswa KIPKA tahun 2021 ini. Udah dinyatakan lolos ya, tinggal nunggu uang cair aja tuh. Wow. Kalian juga harus gini nih, udah proses pembukaan rekening, pembuatan rekening gitu. Kapan yuk? Sudah bisa kalau nggak salah minggu depan. Oh iya benar. Minggu depan. Ya, minggu depan jadi kalian minggu depan itu udah bisa ngurus rekeningnya ya, Sobat Forkop ya. Jadi bulan. Bentar. Motornya keras banget. Oke lanjut. Aku ke distract jadinya ya. Oke lanjut. Mohon maaf itu ada iklan lewat. Iya. Ya siapa tahu beneran ada iklan terusnya masuk ke sini. Iya mau ngiklan di YouTube kita boleh banget sih. Atau bisa ngiklan di forecast kita boleh banget kan? Boleh. Jadi gini yuk. Selingan sedikit ya. Selingan ya. Jadi buat kamu semua mahasiswa Undiksa yang punya usaha itu bisa banget untuk daftarin usaha kamu ke kita di Forecast ini dan kita bakal bantu untuk promosiinnya. Salah satunya adalah lewat Forecast ini. Iya, jadi kita bakal ngepromosiinnya. Karena memang kita pro mahasiswa kan. Kita pengen sesama manusia itu menjadi lebih baik lagi gitu loh. Betul. Mendukung juga UMKM kan? Iya, UMKM. Dan untuk mahasiswa Undiksa itu semuanya gratis ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal ngeluarin dana. Kita pungut biaya gitu? Ya kita nggak pungut biaya gitu. Jadi gratis, langsung aja.
Jadi kalian bisa langsung hubungi kita di DM kita di Forkom Bidik Misi Undiksa. Dan kalian bisa sertakan apa nama usahanya, terus apa yang ingin kalian iklankan gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan kita mengiklan itu adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian masyarakat. Iya. Gitu. Kata-kata menarik. Iya. Atau mungkin tagline-nya boleh. Tagline-nya bener banget, hashtagnya dengan sebagainya gitu. Jadi ntar kalau misalkan kalian mau ngirim produknya bisa banget. Jadi ntar kita bakal taruh produknya di sini. Atau bisa langsung kita cobain produknya. Boleh, testing ya. Ya, testimoni kan, bener banget. Oke, tadi itu intermezzo, ya, kita lanjut nanti lagi. Nanti ada di sini ya nama IG. Ya, jadi di bawah ini nanti bakal ada nama IG Forkom. Kalian bisa langsung cari. Diisi ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Apa nih? Syarat pembukaan rekening yuk. Apa tuh ya, Cuy? Syarat pembukaan rekening. Pembukuan lah kita bilang. Pembukaan ya, benar ya, pembukaan. Pembuatan lah ya. Ya, pembuatan rekening. Itu berupa kalian harus membawa KTP, KTM asli dibawa ke BRI, dan surat keputusan rektorat yang sudah diterima oleh pihak bank sehingga kalian nggak perlu bawa lagi nih gitu, karena sudah diterima langsung oleh pihak bank BRI, dan juga fotokopi KK kartu keluarga, dan di sisi bank nanti akan meminta tanda tangan kalian untuk melengkapi formulir lah ya, gitu, pendaftaran dan mengisi surat kuasa yang akan disediakan oleh pihak bank. Gitu. Buku tabungan dan rekening akan dapat terus digunakan kembali. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian udah lulus terus nggak bisa pakai rekening ini lagi. Nah itu jadi nggak perlu khawatir. Sampai kapanpun, sampai kakek nenek, sampai buyut, kalian bisa pakai semuanya ya. Iya betul. Tuh buku tabungannya di BRI. Disclaimer ini juga Dan buku tabungan ini hanya bisa dibuat itu di Bank BRI cabang Singaraja saja. Untuk buku tabungannya. Untuk buku tabungannya gitu. Jadi bagi kalian yang ada di Bali, kalian bisa datang ke Singaraja untuk mengurus pembuatan buku rekening di Bank BRI cabang Singaraja, yaitu di Jalan Ngurah Rai dekat KFC Singaraja. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, kita perjelas lagi, ulang ya. Untuk buku tabungan. Untuk buku tabungan itu kalian bisa buat di BRI cabang Singaraja. Dan kalau misalkan yang berada di luar Jawa ya. Luar Bali. Itu didata wilayah domisilinya agar datanya dapat dikirimkan ke cabang BRI terdekat agar dapat mengambil buku tabungan dan kartunya di kantor cabang terdekat domisili atau mahasiswa. Gitu. Jadi nanti dari pihak Forkom akan ngedata dulu nih. Iya, ngedata. Siapa aja sih yang mahasiswa yang berada di luar Bali untuk didata mereka tuh domisilinya di mana gitu. Nah, dari sana kita akan menginformasikan ke Bank BRI-nya yang di cabang Singaraja, dan BRI di cabang Singaraja akan menginformasikan ke Bank BRI yang domisilinya mereka gitu. Biar nggak salah persepsi nih. Iya, benar ya. Diingat ya sahabat Forkom ya. Jadi kalau misalkan tadi kecepatan atau gimana bisa di belakang lagi, dimundurin lagi. Dimundurin. Atau enggak kalian bisa ngelihat sosialisasi lagi. Oh iya, kalian bisa langsung ngedengerin dan juga nonton nih sosialisasinya, dan linknya bakal ada di kolom deskripsi di bawah. Untuk lebih jelasnya lagi betul banget. Oke, kita lanjut. Selama Bapak Sade dan pihak Bank BRI ini ngasih materi gitu kan, di sesi selanjutnya kita ngadain yang namanya sesi tanya jawab. Apa aja nih pertanyaannya yuk? Coba yuk pertanyaannya yuk. Yang pertama itu pertanyaannya, untuk buku tabungan kapan bisa diambil pada kantor cabang Singaraja? Dan apakah dananya dapat dicairkan sebelum menerima ATM? Ya, gitu. Betul. Dan jawabannya adalah pengambilan buku tabungan dapat dilakukan mulai minggu depan. Minggu depan berarti mulai tanggal berapa? Karena tanggal berapa November ya berarti ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? 23 berarti besok 24, 25. Dari tanggal 25 berarti udah bisa ya? Senin depan ya? Iya, Senin depan lah. Tanggal 25 sampai seterusnya gitu kan ya? Sampai seterusnya. Dan itu juga bakal secepatnya. Untuk bisa diurus gitu. Ya, karena kalau misalkan kalian ngaret-ngaret, ya tentu uangnya bakal ngaret juga sih. Iya, benar. Karena kan prosesnya panjang ya. Nggak bisa instan gitu. Kalau kita makan cabai langsung pedas tuh nggak bakal bisa gitu. Ya. Bahkan seinstan-instannya Indomie itu masih perlu proses lagi kan. Harus dimasak lagi, direbus lagi dan sebagainya. Jadi mohon bersabar. Bersabar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ya? Apakah boleh hanya membawa KTM dan juga KK dikarenakan masih belum membuat KTP? KTP. Jadi hal itu bisa ya. Jadi bisa hanya membawa KTM asli dan KK saja, asalkan salah satu berkas identitasnya itu dibawa. Jadi ada
apa tuh dokumen yang membuktikan bahwa Dia tuh emang benar-benar manusia gitu. Bukan bukan ya. isi identitas lengkap mereka lah intinya. Iya. Jadi siapa tahu nanti namanya Dani gitu kan. Terus sebenarnya Sudarjo gitu. Jauh banget. Iya. Ya intinya untuk ngebuktiin gitu loh apakah kalian memang benar-benar WNI gitu kan. Iya. Ya kan karena di datanya kan sih Iya. WNI atau WNI, WNA gitu. sehat Sehat walafiat dan lain sebagainya gitu. Itu. Jadi bisa bisa hanya membawa KTM asli dan KK saja. Asalkan salah satu berkas identitasnya itu dibawa. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu pencairan apakah ke teller atau ke CS dan BRI-nya itu BRI di mana? Iya, oke, aku bakal lanjut nih jawabannya. Jawabannya adalah untuk awal baca nih, biar nggak salah. Iya, Takutnya biar nanti nggak kan salah. ada miskomunikasi. Miskomunikasi lagi gitu. Jadi untuk kepentingan dan kenyamanan bersama, kita baca aja ya. Iya. Untuk awal dilakukan proses di customer service, setelah mendapatkan buku tabungan, bisa langsung dicairkan di teller. Untuk pencairan atau pencetakan bisa mulai minggu depan dengan datang di BRI cabang Singaraja di mana alamatnya yaitu di sebelah KFC Singaraja. Pencetakan buku Pencetakan buku tabungan di BRI Singaraja, tepatnya di Jalan Ngurah Rai, itu bisa dilakukan dengan batas pelayanan sampai pukul 16 WITA. Dan perlu diketahui juga nih ya untuk sobat-sobat Forkom di rumah bahwa Karena perharinya itu ya karena masa pandemi, jadi pihak bank itu mengeluarkan sebuah kebijakan di mana perharinya di CS itu hanya bisa Sekitar melakukan 50 customer. Iya, betul. Hanya akan dilayani sebanyak 50 customer gitu. Jadi harus cepet-cepetan nih. Bukan cepet-cepetan. Ya perkirakan lah ya, gitu. perkirakan ya betul. Biar nggak ngantrinya terlalu lama kan kasihan juga ya. Kasihan juga kan. Datangnya mungkin bisa lebih awal, lebih pagi atau belum buka kalian udah nunggu. Waduh, itu rajinnya bukan main sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah pengisian surat untuk mencairkan dana KIPKA hanya di Singaraja? Oke, jawabannya adalah kenapa jadi kuis ya? Pembentukan rekening hanya mengacu di BRI cabang Singaraja. Untuk adik-adik di luar domisili akan dikirimkan di BRI cabang luar Bali. Oh, ini udah kita bahas tadi ya. Iya, itu penekanan ya. Iya, penekanannya. Jadi untuk adik-adik di luar domisili akan dikirimkan di BRI cabang luar Bali. Tergantung di mana kalian berdomisilinya Iya, berdomisilinya. Gitu. Cari cabang BRI terdekat dari rumah kalian Iya, lah betul ya. banget, betul. Dan setelah memegang buku tabungan, kamu dapat mencairkan dana di bank di seluruh Indonesia di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Enggak dong. Enggak dong. Kalau untuk diri kita sendiri ya. Kita sendiri. Jadi ingat ya untuk sobat Forkom ya, ingat. Kalau misalkan kalian nanti udah dapat buku tabungan, ATM dan lain sebagainya, itu disimpannya harus baik-baik. Iya, jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang gitu. Karena lumayan kan lagi kepepet gitu kan tiba-tiba hilang. Waduh, kita nggak bisa sih. nyariin uangnya juga Iya, ya. nggak bisa nyariin uangnya, udah kepepet. Ya, kasihan deh. Ingat ya, jadi harus disimpan baik-baik. Oke? Betul. Yes, kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Siapa nih Dan? Dari orang yang ada di depan. Kameranya nggak bisa ke sana ya? Nggak bisa ke sana ya, Nggak ya udah. bisa. Halo Gus. Jadi dari siapa yuk? Dari ke aku lagi ya? Oh ya udah aku. Aku lagi ya. Oke, dari Lord. Dari Ketua Forum Komunikasi Bidik Misi Undiksa Masa Bakti 2021-2022 atas nama Gede Agus Indrawan. Waduh, kita sama-sama Indrawan ya Gus ya. Oh iya, kamu isi CD-nya ya? Iya, isi CD-nya. Mungkin dia Sida. Oh ya, sebenarnya kita tuh gini apa sih namanya? Satu keluarga gitu. Cuma tapi beda bapak ibu. Ya, beda bapak ibu aja gitu. Soalnya waktu di bidan gitu kan kepisah gitu. Ada salah ngambil. Bercanda. Lanjut. Gitu ya. Apa aja sih yang diomongin sama si Agus nih? Nah, Agus ini si Agus. Oh ya, Agus. Nah, dia si Agus ini, si Agus. Si Agus ini menjelaskan tugas dan fungsi Forkom, di mana yaitu kita sebagai Forum Komunikasi Bidik Misi Undiksa itu mewadahi penyebaran informasi dari pihak rektorat kepada mahasiswa, penerima beasiswa bidik misi maupun KIPKA untuk untuk mengetahui untuk mengetahui informasi lebih lanjut ataupun sebaliknya gitu. Bener banget. Jadi di Forkom ini sebenarnya tugas utamanya memang mewadahi penyebaran informasi, tapi saat ini Forkom itu udah jauh lebih baik, udah maju lagi, udah lebih berkembang lagi. Seperti gini kita ya, bergerak maju. Karena yang perubahan lagi. Yang abadi di kehidupan ini adalah perubahan. Jadi kalau misalkan Forkom cuma sebatas nyebarin informasi aja, gimana mau berkembangnya gitu betul. kan. Makanya kenapa
dari kita yang ada di Forkom itu punya inisiatif untuk maju. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bukan cuma untuk mahasiswa tapi juga untuk masyarakat. Salah satunya yaitu P2M ya. P2M apalagi misalkan. P2M terus Podcast ini juga yuk. betul. Podcast ini juga. Menyebarkan informasi juga ini. Iya, kita juga mendukung UMKM dan bisnis-bisnis mahasiswa Undiksa untuk lebih maju lagi. Iya, betul. Kita bantu iklannya nanti di sini. Iya. Benar kan? Ya, balik lagi ya promosi ya. Oh ya, promosi dong harus. Betul. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga Di Agus juga menjelaskan apa saja sih program kerja Forkom Bidik Misi Undiksa gitu. Yes, betul. Yang dimana itu programnya ada raker, rapat kerja, pelatihan dasar kepemimpinan, Yes. sosialisasi KIPKA tahun 2021 yang sudah kita lewatin, Yes. pelatihan PKM, iuran anggota, mission dan juga suksesi. Iya. Dan juga si Agus ini ya, si Agus Indrawan. Dia juga ngasih tahu nih kalau misalkan untuk kamu semua nih sobat Forkom ya, kamu itu diwajibkan mengumpulkan SKP. Bener kan Gus ya? Iya, betul. Jadi tujuan Dan SKP ini adalah untuk dapat memotivasi mahasiswa bidik misi dan KIPK agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di Undiksa. Betul. Rinciannya aku Gimana sebutin nih? nih. Oh ya, Dan- boleh apa aja sih rincian Oke. SKP-nya? Rinciannya itu kalian harus mengumpulkan 40 poin, Yes. di mana sosialisasi KIPKA 2021 itu sejumlah 5 poin. Dapatnya 5 poin Iya, gitu kan? dapatnya 5 poin. Oke. Iya, kalau kalian ngikutin pelatihan PKM itu dapatnya 5 poin juga. Oke. Iuran anggota mission itu 10 poin. Suksesi 5 poin, delegasi rektorat itu sebanyak 2 poin. Oke. Webinar dan seminar lainnya itu juga mendapatkan poin gitu. Di mana maupun di dalam maupun di luar Undiksa itu sebanyak 3 poin. Dan mengikuti lomba ataupun organisasi kepanitiaan sebanyak 5 poin. Iya, gitu. jadi kalau misalkan kamu itu ngikutnya webinar atau seminar di luar kampus ya atau di luar Undiksa itu kita tetap mendapatkan poin gitu kan, gitu. karena kita menghargai, kita apresiasi gitu. Karena emang yang namanya ilmu kan nggak mungkin didapetin cuma dari satu tempat aja ya, pasti satu tempat wadah lainnya doang juga gitu enggak, kan. gitu. Ya. Jadi kita menuntut kalian itu untuk berpartisipasi aktif aja Lebih aktif gitu, lagi, lebih kita aktif membantu lagi. kamu semua yang di rumah nih untuk nggak rebahan aja. Iya, jangan rebahan. Walaupun suasana mendukung untuk rebahan ya. Iya. Tapi jangan sampai ya nanti tiba-tiba udah masuk offline, ya otak malah jadi Ngelag ya. ngelag gitu. Wah. Otak malah itu jadi sih. otak jongkok gitu. Yo, Enggak jangan ya, enggak Karena dong ya. mahasiswa KIPK itu kan sebenarnya mahasiswa yang terpilih. Iya, terpilih. Bukan karena dia tuh memang membutuhkan dana, tapi juga karena dia berprestasi. Berprestasi, tidak hanya Aha. dilihat dari kurang mampunya, tetapi dari prestasinya dia. juga Dari gitu, nilainya, dari dan nilainya, sebagainya, gitu. karena sudah disaring ya. Dari saring. Oke, kita lanjut Ya, lanjut ke pertanyaan yes. ya. Apa aja nih? Pertanyaannya itu yang pertama, apabila apabila yang menanyakan Ya, yang menanyakan. mengikuti lomba tapi tidak lolos, apakah tetap mendapatkan poin gitu? Ya, jadi katanya Agus Indrawan, Iya. kata Indra. Ya soalnya kan kita mengutip ya, Iya, biar mengutip, jelas. ya, Jadi biar jelas. Katanya si Agus Indrawan, tetap bisa. Hanya dengan mengikuti lomba saja sudah sangat dihargai karena dianggap sudah memiliki kemauan untuk berprestasi. Karena bukan salah satu ya. Kalau misalkan kita pengen sesuatu yang besar, kita harus mulai dari hal yang kecil dulu. Salah satunya adalah mau ikut lomba. Betul. Berani ikut lomba. Berani ikut lomba. Karena kalau kita maju mundur terus, nggak mau berkembang, mengikuti lomba gitu, kita nggak bakalan tahu seberapa potensi kita, Iya. seberapa keinginan kita ya. Iya, keinginannya. Karena kalau misalkan kalian pengen ikut lomba ya, jangan mikirin kalian bakal menang atau enggaknya. Gitu. Takut kalah gitu. Takut kalah gitu, jangan deh gitu. Yang penting ikut aja deh dulu. Karena yang penting itu adalah prosesnya. Dapat juara atau enggak itu kan bonus ya. Bonus Kan ya, bonus kan. benar. Yang penting prosesnya. yang benar itu pengalamannya. Ya, pengalamannya. Aduh, prosesnya. ngelag ini loh. Mulai ngelag. Ya, belum makan ya. Oh, belum makan. Pagi-pagi Iya, udah iya. Di kontak. Ayo kita podcast. Wow. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Aku ya. Iya, boleh. Dani dah. Oke. Apa yang terjadi? Waduh, ini pertanyaan menganalisis nih. Susah nih. Apa yang terjadi seandainya poin SKP tidak mencukupi? Ayo. Oke, jawabannya yaitu tetap mahasiswa diharuskan Iya, untuk iya, mengumpulkan kembali di kepengurusan selanjutnya Iya, gitu. iya. Jadi kepengurusan kita ini sampai bulan apa ya, Dan ya? Itu kamu terus sampai bulan apa, Gus? April. Mei? Oh, sampai bulan Mei. sampai Mei Sampai bulan gitu. Mei. Jadi sampai
misalkan sampai Mei kalian belum nyampe 40 itu kita gimana ya? Kita pengen kalian itu tetap berusaha untuk mendapatkan poin sebanyak 40 gitu. Bener-bener. Kayaknya nyampe sih, dan Pasti kalau nyampe kalian aktif, kalau mengikuti lomba kepanitiaan juga dan juga kepengurusan itu pasti bisa. Kalau sih. pengalaman aku pribadi gini sih, apa artinya? Pasti nyampe sih, karena sebagai mahasiswa kita tuh punya kesadaran untuk memang lebih aktif lebih gitu aktif. loh. Apalagi ketika melihat teman-teman banyak yang ikut lomba dan ikut organisasi gitu, pasti kita ada rasa kok dia bisa ya, kenapa aku nggak bisa gitu. Dia aja pasti. Bisa, aku kok nggak bisa Iya gitu. betul. Pasti Ada bisa. rasa gitu sih pasti. Jadi ya itu, kalau misalkan SKP kamu tidak mencukupi, nggak mungkin gitu, nggak mungkin itu sesuatu yang nggak mungkin, tidak mencukupi itu tidak mungkin. Iya pasti bisa lah ya. Selama kamu tidak rebahan aja gitu. Ayo, makanya nggak boleh rebahan walaupun pandemi gitu kan, walaupun semua dilakuin di rumah, tapi tetap nih kita nggak boleh yang namanya rebahan. Gitu. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada ketentuan khusus untuk pengumpulan SKP dan apakah SKP dikumpulkan setiap semester? Oke. Jawaban dari Agus Indrawan. Lagi pengutipan ya. Pengutipan. Soalnya kalau kita kuliah tuh kan emang diajarin banget ya, bikin Untuk daftar pustaka, pengutipan yang benar. pengutipan yang benar dan sebagainya. Kita Iya, sambil belajar ya di itu sini adalah ya. salah satu bentuk apresiasi kita terhadap seseorang yang menyatakan hal tersebut. Iya, mengapresiasi pendapat, tidak mengakui pendapat orang lain itu juga. Iya, benar banget. Oke. Jadi jawabannya adalah ketentuannya akan dikirimkan oleh koordinator fakultas dan akan dapat dilihat di WA group setiap fakultas masing-masing. Waktu pengumpulan selama masa kepengurusan yang berakhir di bulan Mei atau Juni. Sehingga mahasiswa memiliki waktu 1 tahun untuk mengumpulkan poin. 1 tahun yuk. Iya. Ngumpulin poin cuma 40 pasti gitu kan. bisa. Bisa banget sih, gitu. pasti bisa. Makanya jangan khawatir. Gitu ya. Dan tadi kan udah dikasih tahu juga untuk kalau misalkan kamu mau ngedapetin informasi lebih lanjut, pastiin kamu itu udah masuk ke WA group masing-masing fakultas ya. Jadi misalkan kamu FE bisa masuknya ke FE. Ke FE, jangan FE ke FIS gitu ya. Jangan. Walaupun berdekatan tapi berbeda ya. Berbeda ya. Iya. Karena kita punya koordinatornya masing-masing di sana. Tuh, oke, kita lanjut. Apakah pengumpulan SKP antara fakultas ataupun jurusan berbeda dengan yang dikumpulkan di Forkom? Yes, bener banget ya. Karena memang kan kita naungannya beda-beda. Beda-beda. Forkom naunginnya ya mahasiswa yang menerima bidik misi dan KIPKA gitu. Kalau di misalkan HMJ ya di lingkungan jurusan doang. ya lingkungan jurusan aja. Kalau misalkan di BEM fakultas aja gitu. Ya BEM Rema semuanya gitu. Universitas ya. Kan, lembaga ya. Ya karena memang kita naungannya beda-beda gitu. Dan jadi tetap ini ya berbeda jawabannya. Iya, tetap berbeda ya. Namun pengumpulan berkasnya itu bisa disamakan dan. Gimana tuh yuk maksudnya disamakan? Jadi misalkan piagam ini udah kita gunakan di HMJ nih. Oh gitu. Untuk pengumpulan poinnya, tapi bisa juga digunain untuk pengumpulan poin di Forkom gitu. Misalkan contohnya ya. Misal ayo ikut lomba makan kerupuk juara 1 gitu kan. Itu dipakainya untuk nyari poin di jurusan dan nyari di Forkom. Tapi bisa dipakai di Forkom ya, juga itu bisa gitu. banget. Jadi nggak perlu khawatir gitu loh. Kalau misalkan kamu sudah punya 1 piagam, ikut lomba dan sebagainya, itu bisa dipakai kok juga untuk di Forkom. Oke. Gitu. Lanjut. Aku. Iya, boleh. Apakah setiap mengikuti webinar dimasukkan poin atau hanya satu saja mewakili yang lain? Nah, jawaban kutipan dari Agus Indrawan lagi ya. Masing-masing tetap dihitung atau diakumulasikan gitu. Kan? Jadi setiap webinar yang kalian ikutin itu masuk kok. Dapat poin gitu. Nggak cuma dihitung 1 gitu. Ya, jadi sekali lagi jangan khawatir gitu ya. Betul. Karena memang poin ini sifatnya adalah untuk memacu kalian agar lebih aktif lagi gitu. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebagai mahasiswa penerima bidik misi atau KIPKA, apakah wajib mengikuti organisasi kemahasiswaan? Oke. Kita akan mengutip jawaban dari Agus Indrawan. Jadi jika sudah mengikuti Ormawa, entah itu UKM ataupun BEM, itu akan tetap diapresiasi. Artinya seperti ini ya. Sebenarnya wajib nggak ikut organisasi kan gitu ya? Iya. Itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita sendiri masing-masing gitu kan. Niat kita ya. Niat kita masing-masing. Karena kalau misalkan kita masuk organisasi, tapi kita nggak tahu tujuannya masuk organisasi untuk Itu apa? Itu sama aja kayak Susah. anak ayam kehilangan induknya. Jadi paling gitu. Paling bisa masuk got itu. Wow. Makanya pastikan kalian itu udah punya tujuan dulu sebelum masuk ke organisasi. Jangan sampai kalian masuk organisasi tapi hatinya setengah-setengah gitu. Iya, benar. Nggak di tempatnya Nggak gitu. di tempatnya. Karena kenyamanan itu kan lebih dari apapun. Iya betul. Nyaman adalah yang utama. Nyaman adalah yang utama. Kalau misalkan kita udah gak nyaman,
semuanya bakalan berantakan Iya ya kan. benar, berarti pastikan kamu nyaman dulu. Kalau misalkan kamu udah gak nyaman sama doi, kenapa ke doi Lagi terus? lagi doi. Ya, lanjut. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oh, ternyata udah sudah ada. habis Udah habis. ternyata. Waduh, nggak terasa karena ternyata kita udah nyampe di penghujung perjamuan kita pada hari ini nih. Penjamuan kita hari Iya, ini ya perjamuan betul. biar keren gitu kan. Iya. Karena podcast ini kan dia konsepnya nongkrong gitu kan. Nongkrong. Wih, nongkrong banget, tapi pakai baju berkerah. Pakai kemeja Pakai ya kemeja. kan. Oke, jadi sebelum kita tutup nih ya untuk podcast kita kali ini, aku ingin kasih tahu ke kamu semua nih sobat Forkom yang ada di rumah. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Share YouTube juga. kita, share juga di Forum Komunikasi Bidik Misi Undiksa dan juga di IG kita di follow juga ya di Forkom Bidik Misi Undiksa. Itu langsung aja betul. tuh diketik Forkom Bidik Misi Undiksa atau Forum Komunikasi Bidik Misi Undiksa, pasti ada paling atas. Iya. Yuk up biar centang biru ya. Iya, Kalau biar bisa centang ya. biru. Kalahin artis ya. Biar centang biru ya. Ya, oke. Jadi dari Ayu sendiri gimana? Ada kata-kata terakhir? Ya Kata-kata terakhir. kata-kata terakhir nyesek aku loh. Ya udah jadi buat mahasiswa KIPKA Ya. terus semangat. Kalian boleh ngeluh tapi jangan nyerah. Jangan nyerah, bener banget. Kan? Iya. Jadi apapun yang kegiatan yang kalian lakukan itu harus kalian lakukan ini sebaik-baiknya Iya, harus gitu. baik-baiknya. Iya. Dan juga semoga kalian bisa ikut berpartisipasi aktif ya di Forkom, di Forkom forum, lagi. di Forkom Iya, gitu. Iya. Jadi kita tunggu kedatangannya di Forkom. Forkom Bidik Misi Undiksa. Oke, karena di sini kalian nggak cuma bakal ngedapetin relasi, tapi juga bakal ngedapetin pengalaman dan segala hal yang baik-baik lah tentunya ya, Iya, positif-positif ya. Betul banget karena waduh kalau udah masuk organisasi apalagi di Forkom, wih deh itu Di sini kita belajar manajemen waktu, bener nggak sih? Apalagi Manajemen waktu, terus emosional karena kan harus hard skill sama soft skill itu kan harus diasah. Harus seimbang ya. Harus seimbang. IQ sama IQ itu harus seimbang gitu kan. Iya. Apa itu yang membedakan Dan? Kalau IQ itu dari yang pernah aku baca ya, Iya, aku lupa sumbernya di mana sih sebenarnya. Kalau IQ itu lebih menjurus ke kepintaran lah kalau misalkan ya. Kepintaran artinya daya tangkap kita akan sesuatu, cara kita memahami sesuatu itu disebut dengan IQ gitu. Pokoknya tentang pinter-pinter lah gitu. Kalau EQ itu lebih ke perasaan dia yuk. Jadi gimana cara kita merasakan, gimana kita berempati sesama manusia gitu. Gimana sih rasanya kalau misalkan dia lagi galau. Biasanya kan orang kalau nggak punya hati kan, widih kok gitu aja galau ya, kan gitu kan. sih. Aku lebih galau loh. Kadang kata gitu. baper itu tuh disalahartikan gitu. Makanya. Ya kan? Berarti kita di sini juga bisa mengenal karakter orang. Iya, bener banget. Watak orang tuh seperti apa gitu. Biar nanti setelah kita tamat di dunia perkuliahan, di dunia kerja, kita ketemu orang baru, kita nggak kaget gitu. Iya. Kok orangnya ini kayak gini ya? Iya, gitu. Kita nggak bisa beradaptasi gitu. Makanya perlu banget untuk yang gabung namanya organisasi. Apalagi di Forum Komunikasi Bidik Misi Undiksa. Oke, jadi untuk closing apa sih namanya? Kamu nggak ada closing statement gitu lagi? Closing statement aku pokoknya apa ya? Mendadak ini ya. Mendadak ya, aku nggak di luar konsep. Oh iya, di luar konsep ya. Ya benar. Oke, jadi untuk kamu semua tetap bahagia dan tetap jalani hidup sebaik-baiknya. Wih, Mario Dani bukan ya? Oke, jadi untuk terakhir kita bakal jargon dulu yuk. Oke, jargon. Siapa yang mimpin nih? Kamu aja deh. Oke, karena aku pakai baju Forkom. Iya, baju Forkom. Kamu nggak gini sih kontak aku ya? Oh ya lupa. Janjian ya, nggak janjian ya? Karena emang benar-benar mendadak kan? Iya, benar-benar mendadak. Forkom Bergema Undiksa Jaya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Dadah. Dah, sampai jumpa. Oke.